Kiai Haji Ahmad Abdul Haq Dalhar Watu Congol atau yang akrab disapa dengan sebutan Mbah Dalhar Watu Congol. Menurut salah satu ulama di Kediri yaitu Gusmi, Mbah Dalhar pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Untuk lebih jelasnya ikuti Mbah Joko Channel Jalan-Jalan. Halo Nyarkubers semuanya, kembali lagi bersama Mbah Joko Channel Jalan-Jalan. Gimana kabar kalian semuanya? Baik bukan? Kali ini Mbah Joko Channel Jalan-Jalan mau ziarah ke salah satu makam yang berada di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, atau yang sering kita sebut dengan Gunung Pring. Sebelum lanjut, seperti biasanya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa ya, bagikan ke teman-teman Nyarkubers yang lain. Kiai Dalhar lahir di kawasan pesantren Darussalam, Watu Congol, Muntilan, Magelang. Beliau lahir pada 10 Syawal 1286 Hijriah atau 12 Januari 1870. Nama kecil beliau adalah Nahrawi, nama pemberian orang tuanya. Nasab Kiai Dalhar tersambung pada Trah Raja Mataram, Amangkurat III. Ayah Kiai Dalhar bernama Abdurrahman bin Abdurrauf bin Hasan Tuqa. Pada waktu perjuangan Perang Jawa, Kiai Abdurrauf membantu Diponegoro berjuang di tanah Jawa. Kiai Abdurrauf dikenal sebagai salah satu panglima perang Diponegoro, membantu laskar pada Perang Jawa. Dari silsilah Kiai Hasan Tuqa tersambung kepada Raja Amangkurat III atau Amangkurat. Mas Kiai Hasan Tuqa memiliki nama Ningrat, yakni Raden Bagus Kemuning. Kiai Dalhar mewarisi semangat dakwah dan perjuangan dari ayah dan kakaknya. Sejak kecil beliau haus akan ilmu agama. Dengan mengaji dan belajar di pesantren, pada umur 13 tahun, Dalhar kecil mulai belajar mondok. Ia mengaji kepada Mbah Kiai Mat Ushul di kawasan Bawang, Ngadirejo, Salaman, Magelang. Di pesantren ini, Kiai Dalhar belajar ilmu tauhid selama 2 tahun. Setelah itu, Dalhar kecil melanjutkan mengaji di kawasan Kebumen di pesantren Sumulangu di bawah asuhan Syekh Abdul Kafi As-Sani. Ketika mengaji di pesantren Sumulangu, Kiai Dalhar mengabdi di dalam selama 8 tahun. Pada tahun 1896, putra Syekh Abdul Kafi As-Sani berniat untuk belajar di Mekah. Sang Syekh memerintah Kiai Dalhar agar menemani putranya, yaitu Syahid Muhammad Al-Jilani Al-Hasani. Di Makkah, 2 pemuda pengabdi ilmu ini diterima oleh Syekh Syahid Muhammad Babasol Al-Hasani yang merupakan kerabat dari Syekh Ibrahim Al-Hasani. Syekh Syahid Muhammad Babasol pada waktu itu merupakan mufti Syafi'iyah Makkah. Kiai Dalhar bersama Syekh Muhammad Al-Jilani Al-Hasani selama mengaji di Makkah bermukim di Rubat, kawasan Misfalah. Pada tahun pertama Kiai Dalhar mengaji di Makkah, terjadi peristiwa penyerangan Hijaz oleh tentara sekutu. Setelah mengaji selama 25 tahun di Tanah Suci, di Tanah Hijaz, nama Dalhar menemukan sejarahnya, yakni pemberian dari Syekh Syahid Muhammad Babasol Al-Hasani. Hingga tersemat nama Nahrawi Dalhar, Kiai Dalhar memperoleh ijazah mursyid Thariqah Sadziliyah dari Syekh Muhtaram Al-Makki dan ijazah aurat Dalailul Khairat dari Syed Muhammad Amin Al-Madani. Dari jalur Thariqah inilah Kiai Dalhar dikenal sebagai mursyid sufi, ulama alim, sekaligus penggerak perjuangan pada masa kemerdekaan di Indonesia. Kiai Dalhar menurunkan ijazah Thariqah Sadziliyah kepada 3 orang muridnya, yakni Kiai Iskandar Salatiga, Kiai Dimyati Banten, dan Kiai Ahmad Abdul Haq. Ketika mengaji di Makkah, secara istiqomah Kiai Dalhar tidak pernah buang hadas di Tanah Suci. Ketika ingin berhadas, Kiai Dalhar memilih pergi di luar Tanah Suci sebagai bentuk penghormatan. Inilah bentuk takzim sekaligus sikap istiqomah Kiai Dalhar yang telah teruji.
Kiai Dalhar dikenal menulis beberapa kitab, di antaranya Kitab Tanwir Al-Ma'ani, Manaqib Syekh Asyayid Abdul Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asyadzili Al-Hasani, Imam Thariqah Sadziliyah. Kiai Dalhar juga menjadi rujukan beberapa kiai yang kemudian menjadi pengasuh pesantren-pesantren ternama. Di antara murid Kiai Dalhar yakni Kiai Maksum Lasem, Kiai Mahrus Ali Lirboyo, Abuya Dimyati Banten, Kiai Marzuki Giriloyo, serta Gusmi. Selama di Watu Congel, Gusmi dengan telaten selalu membersihkan terompah Kiai Dalhar. Pernah di suatu hari Gusmi menemukan terompah Kiai Dalhar yang biasanya ada di depan kamar, ada 2 buah yang sama persis, baik ukuran maupun bentuknya, sehingga ia tidak bisa membedakannya. Sekian lama ia menunggu sampai terkantuk-kantuk, tetapi terompah itu tetap 2 buah jumlahnya. Ketika sesaat ia terlena, terompah itu tinggal 1. Ia terkejut, kemudian berlari jauh keluar pondok untuk melihat tamu tersebut sepanjang jalan sehingga nafasnya tersengal-sengal. Tetapi jalan tampak sepi dan tidak ada seorang pun terlihat melintas. Esok harinya, Gusmi menemui Kiai Dalhar yang baru turun dari masjid memimpin jamaah salat zuhur. Sesampainya di kamarnya, Gusmi bertanya, "Maaf guru, tamu guru tadi malam itu siapa?" Kiai Dalhar tidak menjawab sama sekali. Baru setelah salat isya, Kiai Dalhar menyuruh pembantunya memberitahu bahwa tamunya semalam adalah Nabi Khidir. Menurut keterangan Nyai Dalhar, dari sekian banyak santri Kiai Dalhar, hanya Gusmi yang berani dan diizinkan masuk ke kamar Kiai Dalhar. Dan salah satu doa dari Kiai Dalhar yaitu Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwet, Allahumma ubat-ubat muga-muga pinaringan selamat, Allahumma kitra-kitri sugih bebek sugih meri, Allahumma kitra-kitri sugih sapi sugih pari. Doa Jawa kuno rezeki ini berarti kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemampuan dan kekayaan untuk membeli pakaian dan memasak makanan, sekaligus menjadikan kami orang-orang yang memiliki banyak bebek, sapi, dan sawah. Dan untuk Nyarkuber semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dulu perjalanan Mbah Joko Channel Jalan-Jalan. Sampai ketemu di next video. Terima kasih.